Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa kembali di mata kuliah Geografi Lingkungan. Pada pagi hari ini kita akan mencoba bersama untuk mempelajari apa sih penyebab dan juga dampak dari pencemaran lingkungan udara, karena minggu lalu kita sudah belajar bersama nih terkait dengan penyebab dan juga dampak dari lingkungan air. Sehingga hari ini kita coba berfokus ke lingkungan udara yang memang itu pasti berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, dimana kita pasti setiap hari itu tuh membutuhkan udara dan pasti akan berhubungan dengan aspek udara. Sehingga hari ini kita coba berfokus ke penyebab dan juga dampak dari lingkungan udara sendiri. Sebelum kita memahami terkait dengan penyebab dan juga dampak dari pencemaran lingkungan udara sendiri, di sini ada kebijakan dari pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, di mana di dalam kebijakan itu dijelaskan makna dari pencemaran lingkungan udara sendiri, yaitu masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan juga komponen-komponen lain ke dalam udara ambien akibat aktivitas manusia, sehingga akan melampaui baku mutu udara ambien yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Dan pemerintah Indonesia itu mengikuti aturan dari WHO, di mana untuk konsentrasi partikulat yang memang dijadikan sebagai batas itu adalah 2,5. Partikulat 2,5 ini dianggap partikulat yang paling kecil yang dapat disaring oleh manusia, sehingga di Indonesia kita menggunakan baku mutunya sampai dengan konsentrasi partikulat 2,5. Nah, apa saja sih permasalahan-permasalahan dari pencemaran lingkungan udara ini sendiri? Yang pertama adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik atau mungkin polusi-polusi udara yang memang ada di jalan raya, kemudian juga dari sisi kebakaran hutan, karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dari pencemaran lingkungan udara. Dan yang ketiga adalah dari aspek kebisingan, karena kebisingan ini juga ternyata bisa mengganggu nih lingkungan udara yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, terkait dengan sumber pencemaran udara, terdapat dua sumber pencemaran udara, yaitu dari sisi alami dan juga antropogenik. Dari sisi alami, kita bisa melihat salah satu contohnya adalah kebakaran hutan, tapi yang memang diakibatkan di masa-masa musim kemarau yang pada akhirnya hutan sendiri itu tuh akan terbakar dengan sendirinya atau karena panasnya matahari, bukan karena aktivitas manusia. Kemudian yang kedua adalah sumber antropogenik, karena aktivitas manusia seperti kendaraan, kemudian pabrik, dan juga aspek-aspek lain yang memang dapat menjadi penyebab pencemaran udara sendiri. Oke, berikut ini sudah tertampil grafik terkait dengan laporan pencemaran udara yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia, di mana dari grafik ini kita bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali kota-kota besar yang ada di Indonesia itu melebihi dari batas baku mutu udara ambien yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu PM 2,5. Dan kalau kita bisa melihat di grafik yang ada ini, kita bisa mengetahui bahwa kota besar yang memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran udara dan sudah hampir berada di tahap teratas dari konsentrasi partikulat itu adalah kota Jakarta. Oleh karena itu, untuk semakin memahamkan kita terkait dengan penyebab dan juga dampak dari pencemaran lingkungan udara, mari kita tonton video berikut ini. Semoga setelah kita menonton video berikut ini, kita semakin memahami apa sih penyebab dan juga dampak-dampak dari pencemaran lingkungan udara sendiri. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara.
Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik. Dan kalau bisa, lakukan transisi energi. Juga, hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula, minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya, peraturan yang harus dijalankan. Tersebut adalah video terkait dengan penyebab dan juga dampak dari pencemaran udara, dan kita bisa memahami bahwa ternyata penyebab dari pencemaran lingkungan udara itu sangat berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas manusia sendiri, dan dampak dari pencemaran itu sendiri ternyata berdampak besar terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, mari kita menjaga lingkungan bersama agar nanti lingkungan tetap lestari dan manusia pun tetap berada dalam kondisi yang sehat selalu. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.